kita pelajari satu persatu. Tujuan yang kedua, membawa anak-anak untuk beriman kepada Yesus dengan iman yang menyelamatkan. Nah, jujur ya, Amang Inang, kita sebagian di sini guru sekolah minggu. Jarang sekali materi sekolah minggu mengajarkan atau menjelaskan tentang iman yang menyelamatkan. Saya sendiri, saya baru tahu iman yang menyelamatkan setelah saya ikut GE. Ya, selama ini ya pandangan iman itu ya yang penting iman percaya, tapi percaya yang seperti apa? Itulah tujuan kita belajar dari unit ini agar supaya anak-anak ini mereka tahu iman yang menyelamatkan itu seperti apa. Kita akan jelaskan kepada mereka bahwa iman yang benar ini memiliki 3 unsur, yaitu pengetahuan, persetujuan, dan pengandalan. Jadi dia harus tahu siapa yang dia percayai. Dia harus setuju dan mengandalkan. Karena hari ini banyak anak-anak, termasuk orang dewasa juga, kita juga sebagai guru sekolah minggu mungkin ada yang hanya sekedar tahu tetapi tidak mengandalkan. Jadi 3 unsur penting ini harus ada dalam yang namanya iman yang menyelamatkan. Kemudian kita harus membawa anak-anak untuk mempercayai Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan kita pakai plus-plus, karena biasa kalau di sekolah minggu, jujur, saya pernah dengar seorang guru sekolah minggu mengajar kepada anak-anak bahwa untuk masuk surga itu tidak cukup percaya Yesus, harus tambah dengan perbuatan baik, harus taat, harus dengar-dengaran sama orang tua. Ini guru sekolah minggu loh yang mengajar. Nah, inilah tugas kita sebagai pelayan anak, sebagai guru sekolah minggu, menolong mereka, anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga mereka dibawa kepada satu pengenalan yang benar dengan iman yang menyelamatkan. Nah, mari kita lihat garis besar apa saja yang akan kita pelajari. Ketika kita memulai cerita ini masuk pada unit iman, kita akan memulai dengan sebuah ilustrasi, yaitu ilustrasi kunci. Nah, ilustrasi kunci ini, setiap ilustrasi kan ada makna rohaninya ya. Kunci yang benar untuk membuka pintu surga hanya ada satu, yaitu iman yang menyelamatkan. Jadi ilustrasi ini menolong anak memahami bahwa keselamatan hanya melalui satu cara, yaitu mempercayai Yesus dengan iman yang menyelamatkan. Jadi itu tujuan atau fungsi dari ilustrasi kunci. Kemudian iman yang tidak menyelamatkan. Jadi waktu kita ceritakan ada banyak kunci yang bisa yang kita pegang, tetapi hanya satu kunci yang bisa membuka pintu surga. Sedangkan kunci-kunci yang lain melambangkan iman yang tidak menyelamatkan. Nah, ini kita masuk pada penjelasan iman yang tidak menyelamatkan. Nah, coba saya minta satu kakak membaca Roma 10 ayat 9. Ini adalah dasar firman Tuhan yang menjadi kunci dari sesi iman. Roma 10 ayat 9. Ada yang sudah dapat? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, firman Tuhan ini jelas ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut, jadi pengakuan di mulut itu penting, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tapi sayang sekali, hari ini ada banyak anak-anak yang imannya mungkin hanya sebatas pengakuan di mulut saja. Nah, ini yang iman yang tidak menyelamatkan, yaitu iman yang hanya mengaku Yesus di mulut saja. Itu artinya dia percaya, tapi sebenarnya dia tidak tahu apa dan siapa yang dipercayai. Hanya ikut-ikutan. Jujur banyak anak-anak sekolah minggu hanya sekedar datang sekolah minggu
tidak baik. Nah, saya pernah ketemu satu anak. Saya kan melayani di Kalam Kudus ya. Satu anak dia datang kepada saya, dia mau daftar ikut paduan suara. Ya, Amang Inang ya. Dia bilang, "Miss, boleh tidak saya ikut paduan suara?" Oh, lalu saya tanya, "Kenapa kamu mau ikut paduan suara?" Jawabnya apa? "Saya bosan di rumah, Miss. Saya mau cari hiburan supaya saya ada kegiatan." Hah? Mau melayani Tuhan karena mau cari hiburan, mau mengisi waktu. Inilah kondisi anak-anak. Kelihatannya kita lihat mereka melayani, aktif, ikut segala kegiatan di gereja. Tetapi sayang sekali mereka tidak tahu untuk apa mereka melakukan itu. Nah, ini tugas kita sebagai guru sekolah minggu. Kira-kira anak yang kita layani, apakah mereka betul sudah memiliki iman yang menyelamatkan? Kalau mereka hanya ngaku-ngaku percaya Yesus, ikut ibadah, ikut doa, baca Alkitab, tetapi tidak mengerti, berarti anak ini belum memiliki iman yang menyelamatkan. Yang kedua, iman yang hanya tahu tentang Yesus di kepala saja. Nah, ini jangan dulu kita bilang anak-anak. Saya sendiri masuk dalam posisi iman seperti ini. Saya tahu bahwa untuk selamat anugerah Tuhan. Hari ini secara pengetahuan anak-anak pada umumnya sudah tahulah Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Tapi coba kakak-kakak coba tanya kepada anak-anak, apa alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk surga? Pasti jawabannya apa? Karena rajin sekolah minggu, karena jadi anak yang baik. Nah, walaupun mereka tahu bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa mereka. Mereka tahu bahwa Yesus adalah juru selamat, tetapi untuk selamat mereka masih memiliki iman yang di pengetahuan saja. Nah, ini iman yang berdasarkan akal ya, tidak menyelamatkan. Dan yang ketiga, iman sementara. Nah, iman sementara ini baik karena dia sudah tahu, dia setuju dan mengandalkan. Jadi sudah punya 3 unsur iman. Tapi kenapa dia masuk dalam iman yang tidak menyelamatkan? Karena iman yang sementara ini dia